Kita pilih HTML pop-up ya. Kita lihat hasilnya. Baik, sudah nempel dia foto dengan titik koordinatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membuat tutorial cara mudah mengolah data hasil pengambilan titik koordinat dengan HP menggunakan aplikasi timestamp. Pada video sebelumnya kita sudah membuat tutorial cara mengambil titik koordinat dengan HP menggunakan aplikasi timestamp. Kemudian kita juga sudah membuat pengaplikasian timestamp dalam kegiatan evaluasi tanaman. Dan di sini kita akan melihat terlebih dahulu hasil dari foto-foto yang sudah kita ambil menggunakan timestamp ya. Oke, ini dia seperti ini. Cukup banyak ya. Totalnya ada 1287 foto. Baik, klik kanan lalu open with photos. Nah, seperti ini fotonya. Jika kita perbesar, maka muncul tanaman seperti ini. Ada titik koordinatnya. Kemudian di sini kita coba ya, klik kanan, lalu kita properties. Pilih yang detail. Oke. Di sini kita scroll ke bawah, perhatikan pada bagian latitude dan longitude-nya. Di sini ada titik koordinat ya. Jadi titik koordinat inilah yang akan kita geotaggingkan ke dalam ArcGIS. Tujuan kita itu mengapa menggunakan timestamp untuk pengambilan sampel tanaman seperti ini ataupun untuk kegiatan lainnya, karena di sini kita bisa melakukan geotagging ya. Kedua, dengan foto hasil timestamp kita bisa melihat kondisi tanamannya seperti apa, lalu tingginya itu berapa. Kemudian di sini juga ada angka deviasinya. Oke, kita close ya. Di sini kita langsung saja masuk ke ArcGIS. Ini merupakan peta ukur yang sudah kita lakukan pengambilan sampel gambarnya menggunakan timestamp kegiatan evaluasi tanaman yang sudah kita share videonya pada minggu kemarin. Baik, sekarang kita Art Toolbox, kemudian kita pilih yang Data Management Tools, lalu pilih Photos. Di sini kita pilih Geotag Photos to Point. Nah, di sini kita akan melakukan geotagging foto. Input foldernya di sini kita cari folder tempat kita tadi, tempat foto-foto banyak tadi. Oke, saya nyimpannya di sini ya. Coba kita cek lagi. Oke, seperti ini isi dari folder itu. Folder yang akan kita geotagging, lalu kita klik folder itu, lalu klik add, checklist pada add photos attachment. Oke, kita tunggu hasilnya. Proses geotag foto sudah selesai. Nah, seperti inilah di hasilnya itu. Jadi ada beberapa titik yang masuk di PU dan ada yang keluar PU. Contoh seperti ini ya. Ini di luar PU. Setelah kita mendapatkan keterangan, ternyata lokasi di PU ini, PU 6, itu adalah rawa, sehingga digeser ke atas. Kemudian yang ini ya. Dan ada beberapa yang pas, kemudian ada beberapa juga yang tidak pas. Yang mereng-mereng itu
itu kita menyesuaikan dengan areal medan. Jadi ketika di lapangan kita cukup sulit untuk membuat yang persegi panjang seperti itu ya. Jadi kita menyesuaikan saja. Yang penting ukurannya itu tetap 0,1 hektar atau 40 dikali 25 meter. Dan posisinya itu tidak jauh dari petak ukur semula. Baik, kita zoom ya. Seperti ini dia. Sekarang kita klik yang bagian ini, lalu klik titiknya. Baik, jadi hasil dari geotek itu, titik koordinatnya itu memunculkan gambar ataupun dokumentasi yang sudah kita ambil sebelumnya. Tapi ini masih berupa fitur, sehingga jika teman-teman nantinya memindahkan data ini ke tempat lain, dia tidak akan terbaca seperti ini. Jadi kita harus menyelesaikan tahapan demi tahapan untuk membuat foto ini tetap lengket di koordinatnya dengan cara geodatabase. Di sini kita klik kanan, data, export data. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan. Di sini kita buat folder baru ya. Kita buat saja namanya sebaran tanaman. Ubah saja namanya export output tanaman. Save. Oke. Yes. Kita hilangkan checklistnya. Di sini ini kita lihat ya, klik kanan open attributable. Nah, tampilannya itu seperti ini. Oke. Kemudian di sini ya, kita ke Art Toolbox. Kemudian Data Management Tools. Lalu pilih fitur. Pilih fitur 2 point. Hasil ekspor tadi kita letakkan di input features. Lalu di sini kita tentukan tempat penyimpanan. Kita simpan di tempat sebaran tanaman di folder yang barusan kita buat. Kita buat namanya titik sebaran. Save. Lalu pilih OK. Baik, fitur 2 point sudah selesai ya prosesnya. Selanjutnya di sini kita coba lihat ya HTML-nya. Kita klik apakah muncul? Oke, ternyata tidak muncul. Karena kita sudah rubah jenis datanya, yang semula fitur sekarang sudah menjadi SHP. Baik, kita lihat yang hasil geotek pertama tadi, ternyata ada gambarnya. Sedangkan hasil kita melakukan ekspor itu tidak ada gambarnya. Baik, sekarang kita akan melakukan geotagging foto, di mana tiap titiknya itu ada fotonya, dan foto tersebut akan melekat permanen dengan titik koordinatnya. Di sini kita katalog, kemudian kita ini ya cari folder kita tadi, biar dia itu satu folder. Jadi nantinya kita akan mudah untuk mencari filenya. Di sini kita klik kanan, new, lalu pilih file geodatabase. Nama file geodatabase teman-teman dapat merubahnya ataupun tidak merubahnya, itu bebas. Oke, di sini kita buat saja geodatabase ya. Lalu klik kanan,
import, pilih fitur class yang multiple ya. Kemudian di sini yang titik sebaran kita drag ke input features. Output geodatabase-nya akan otomatis langsung ke folder geodatabase yang barusan kita buat. Jadi kita tidak perlu melakukan penyimpanan lagi. Di sini kita langsung klik OK. Baik, fitur class to geodatabase sudah selesai prosesnya. Di sini kita klik tanda plus itu. Nah, yang ini kita drag ke sini. Kita drag. Oke. Yang ini merupakan file yang ada di geodatabase. Sedangkan yang ini bukan dari geodatabase. Jadi yang ini kita klik kanan, remove saja. Kita pilih editor, start editing. Pilih ini. Oke. Kemudian kita pilih Art Toolbox. Di sini kita lanjut ya, lanjut ke Data Management Tools. Pilih Attachment, lalu pilih Enable Attachment. Yang ini ya, titik sebaran ya. Kita masukkan di input dataset. Klik OK. Baik, tadi sudah komplit ya. Selanjutnya di sini Art Toolbox lagi. Lalu kita pilih yang Generate Attachment Match Table. Pilih titik sebaran. Kemudian input foldernya di sini pilih folder tempat foto. Ini dia tempat foto itu. Output match table-nya. Di sini kita buat saja namanya ya. Namanya match. Save. Lalu key field-nya di sini kita sesuaikan ya, kan dengan tabel yang ada di titik sebaran. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Oke, name ya. Name. Key field-nya itu di sini kita buat saja name. Input data filter tidak usah kita isi ya. Langsung kita klik OK. Baik, match-nya sudah selesai ya. Lalu editor, stop editing. Art Toolbox, kita pilih add attachment. Di sini kita pilih yang titik sebaran untuk input dataset. Lalu input join field kita pilih yang name. Match table kita pilih yang match. Yang ini ya. Ini dia isi dari tabel match itu. Match join field. File name. Match patch field. Di sini kita pilih file name. Kemudian pada working folder di sini kita klik ya. Pilih ini, folder dari kumpulan foto tadi. Kumpulan foto yang ini ya. Kumpulan foto hasil dari timestamp. Oke, kita klik add. Lalu kita klik OK. Kita tunggu proses add attachment-nya. Baik, proses sudah selesai ya teman-teman ya. Sekarang kita zoom.
Kita pilih HTML pop-up ya. Kita lihat hasilnya. Baik, sudah nempel dia foto dengan titik koordinatnya. Sekarang kita tes yang bagian geotag pertama ya. Baik, sudah muncul. Bedanya adalah pada hasil geodatabase yang sudah kita buat tadi, maka foto dengan titik koordinat itu sudah menempel permanen. Jadi jika kita memberikan data ini kepada siapapun, ketika mereka membuka ArcGIS dan meng-add geodatabase ini, maka dia akan tetap nempel gambar dengan titik koordinat. Sedangkan dengan fitur ataupun hasil dari geotag pertama tersebut, jika kita pindahkan ke laptop lain ataupun kita membuka aplikasi ArcGIS lagi ataupun di jendela baru, maka fotonya itu tidak menempel di titik koordinat, sehingga kita harus mengulang kembali cara geotaggingnya. Jadi hasil dari pengolahan data yang kita peroleh dari pengambilan titik koordinat menggunakan HP dengan aplikasi timestamp, setelah kita olah datanya di ArcGIS, maka hasilnya itu seperti ini. Baik, dan data ini juga dapat kita kembangkan lagi untuk memperoleh informasi-informasi yang lebih lanjut ya, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kemudian di sini perlu diingat kembali, yang perlu kita kasih ataupun kita berikan datanya kepada orang lain adalah file geodatabase-nya. Jadi setelah kita mengambil titik koordinat dengan HP menggunakan timestamp, maka hasilnya itu berupa foto yang memiliki koordinat. Kemudian kita olah datanya di ArcGIS dengan geotag photos 2 point, maka akan muncul seperti ini. Dan setiap foto yang sudah masuk ke geodatabase sesuai tahapan ini, maka fotonya akan lengket dengan titik koordinat. Kemudian cara kita membagikan data ini ke orang lain, yaitu dengan cara file geodatabase-nya dan juga folder fotonya kita buat RAR terlebih dahulu, baru kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Baik, itu saja video kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.